Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Zakiel Rizal dengan NIM 2304253. Kali ini saya akan menjelaskan tentang mempresentasikan tentang hubungan masyarakat dengan kaidah hukum dengan dosen mengampu saya yakni Bapak I. Permana. Em, Pembahasan-pembahasan saya terkait tentang hubungan masyarakat. Kali ini yang pertama ada hubungan masyarakat dengan kaidah hukum, yang kedua ada macam-macam kaidah, yang ketiga ada sejarah hukum dan sejarah hukum di Indonesia. Hubungan masyarakat dengan kaidah hukum. Hukum selalu dibutuhkan manusia dalam hidup bermasyarakat. Hukum adalah rangkaian peraturan yang mengatur kehidupan manusia dalam hidup bermasyarakat serta memberikan sanksi bagi yang melanggarnya. Hukum bertujuan untuk mengatur interaksi antara individu dan kelompok dalam suatu masyarakat. Dengan menetapkan aturan jelas, hukum membantu mencegah konflik dan memfasilitasi penyelesaian masalah sengketa secara damai. Selanjutnya ada macam-macam kaidah hukum. Untuk macam-macam bentuk kaidah hukum yaitu yang pertama ada kaidah hukum berupa perintah. Hukum berdasarkan jenisnya dapat berupa perintah, yakni di mana mengharuskan melakukan sesuatu demi kepentingan bersama. Semua perintah diperuntukkan pada masyarakat secara menyeluruh. Tidak ada keistimewaan antara individu satu dengan yang lain. Yang kedua ada kaidah hukum berupa larangan. Hukum yang berlaku ada yang bersifat melarang atas tindakan yang dapat merugikan banyak pihak. Hal ini dilakukan tentu untuk kepentingan bersama. Kegiatan yang dilarang biasanya berupa tindakan kejahatan yang dapat mengancam seseorang baik secara material ataupun kejiwaan. Yang ketiga ada kaidah hukum yang berasal dari kaidah sosial, aturan yang dibuat berdasarkan budaya dan kebiasaan di masyarakat. Hal ini biasanya dilihat dari kejadian yang ada di lingkungan atau biasa kita sebut dengan fenomena. Selanjutnya yang keempat ada kaidah hukum yang diturunkan oleh pemerintah. Pemerintah memiliki hak untuk membuat kebijakan. Kebijakan yang dibuat juga untuk kepentingan bersama, walaupun tetap akan ada pro dan kontra atas sebuah aturan tersebut. Selanjutnya di sini kaidah hukum ini juga em, termasuk ke dalam kaidah norma termasuk juga ke dalam kaidah hukum. Nah, yang pertama di sini ada norma agama. Norma agama adalah peraturan hidup yang diterima sebagai perintah, larangan, dan anjuran yang berasal dari Tuhan. Para pemeluk agama mengakui dan berkeyakinan bahwa peraturan-peraturan hidup itu berasal dari Tuhan dan merupakan tuntunan hidup ke jalan yang benar. Yang kedua ada norma kesusilaan. Norma kesusilaan ini adalah peraturan hidup yang dianggap sebagai suara hati sanubari manusia yang diakui setiap orang sebagai pedoman dalam sikap dan perbuatannya. Yang ketiga ada norma kesopanan. Norma kesopanan ialah peraturan hidup yang timbul dari pergaulan segolongan manusia. Yang keempat ada norma hukum. Norma hukum sendiri adalah peraturan-peraturan hidup yang dibuat oleh penguasa negara yang sifatnya memaksa dan memiliki sanksi berupa ancaman hukuman. Sejarah hukum di beberapa zaman. Yang pertama ada zaman kuno, yaitu dari sekitar 1754 sebelum Masehi. Hukum Hammurabi, hukum Yunani kuno. Selanjutnya zaman klasik, yakni hukum Romawi dan hukum Talmudik. Sejarah hukum di pertengahan, yakni hukum kanonik dan hukum adat. Di zaman modern, ada hukum kodifikasi, hukum Anglo-Saxon, hukum kontemporer. Sejarah hukum Indonesia eh, banyak terjadi pada zaman-zaman sebelum Belanda, pada zaman VOC dan zaman penjajahan pemerintahan Belanda juga ada. Em, di masa Raffles, masa Inggris, masa penjajahan Jepang juga ada beberapa, ada pembagian dua kekuasaan juga. Terus di masa kemerdekaan pada beberapa tanggal, beberapa tahun di sini ada aturan peralihan, peralihan aturan dari konstitusi segala macamnya. Dan ya, terima kasih. Saya Zaki Almirizal. Mohon maaf kalau ada kata-kata yang salah. Saya Zaki Almirizal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.